pemberian yang terbaik yang Allah berikan bagi kita. Oke, dan Alkitab, saudara-saudari, juga dikenal sebagai biografinya Allah. Kalau saudara-saudari ingin tahu siapa Tuhan Yesus, bagaimana dia hidup, apa yang dia lakukan, hatinya, teladannya, maka kita bisa membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau saudara-saudara ingin tahu bagaimana para murid-murid Tuhan melayani, bekerja, bagaimana mereka juga hidupnya, teladannya, saudara bisa membaca kitab Kisah Para Rasul. Nah, di dalam Alkitab ini ada satu buku yang sangat bagus. Saudara Watchman pernah mengatakan, kalau kita mau mengenal wahyu Tuhan yang paling tinggi, maka kita harus membaca kitab Efesus. Tapi kalau kita ingin mengenal makna yang paling mendalam, wahyu yang sangat mendalam, menjadi seorang Kristen, maka surat yang harus Anda baca adalah 2 Korintus. Nah, minggu ini dengan minggu depan kita akan membahas dari surat 2 Korintus ini. Saudara-saudari, 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus 25 tahun setelah dia menjadi orang Kristen, atau 14 tahun setelah dia sepenuhnya melayani. Ketika dia menulis 2 Korintus ini, saudara-saudara, boleh dikatakan ini adalah autobiografinya. Apa autobiografi? Autobiografi adalah sebuah kisah hidup, sebuah cerita kehidupan, sebuah teladan kehidupan yang dituliskan oleh pelakunya sendiri dengan tujuan untuk memberikan teladan bagi para pembaca. Kalau saudara-saudari ingin memahami bagaimana menjadi seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan perjalanan hidup kita yang sulit, Anda harus membaca 2 Korintus. Kalau saudari ingin tahu bagaimana teladan kehidupan seorang yang melayani, entah Anda melayani anak-anak, remaja, sepenuh waktu, atau melayani apapun, maka surat 2 Korintus ini adalah kitab yang wajib kita baca. Oke, sekarang kita singgung sedikit. Penulis kitab 2 Korintus ini adalah Rasul Paulus. Dulunya siapa sih dia, saudara-saudara? 25 tahun sebelum dia menulis kitab ini, dia anak muda. Dia adalah termasuk rohaniawan. Dia mengenal Alkitab. Dia dikenal sebagai orang Farisi. Tetapi saudara-saudara, meskipun dia memenuhi permintaan hukum Taurat, selalu memberikan perpuluhan, selalu puasa seminggu 2 kali, menjaga begitu banyak tradisi. Tapi aneh, orang ini sangat membenci orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Bahkan dia berkata, dia seringkali menyeret orang Kristen untuk dimasukkan ke dalam penjara, dianiaya, bahkan membunuh orang Kristen. Pernah nggak selesai merenungkan? Seorang yang berdoa kepada Allah, seorang yang beribadah menjaga tradisi, dan seorang yang mengenal Taurat, kenapa bisa menganiaya orang? Kenapa bisa membunuh? Saudara-saudari, mungkin kalau saudari saya kasih contoh lain. Seringkali kadang kita nggak paham. Misalkan ya, Anda seperti datang ibadah. Anda mungkin kadang-kadang masih doa sama Tuhan. Tapi seringkali kita itu masih terus hidup di dalam dosa. Kadang-kadang saudara-saudari, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudari, karena satu faktor. Paulus menulis kesaksiannya di 2 Korintus pasal. Dia berkata, karena dia hidup di dalam kegelapan. Dia hidup di bawah selubung yang menutupi hati. Di luarannya dia beribadah. Di luarannya dia tahu ayat-ayat di dalam perjanjian lama.
Tapi hati dia, saudara-saudara, betul-betul di dalam kegelapan. Kita jadi orang Kristen harus hati-hati, saudara-saudara. Kita seringkali merasa kita jadi orang Kristen, ya kita sepertinya datang ibadah, kita mungkin sedikit tahu Alkitab, tapi kalau hati kita di dalam kegelapan, tidak ada terang, saudara-saudara. Mudah kita tetap hidup di dalam kegelapan. Atau saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki terang di dalam batin kita, lebih-lebih kalau perjalanan hidup kita itu lagi sulit, seringkali ketika kita di dalam tekanan yang begitu berat, saudara-saudari, mudah sekali kita menempuh jalan Yesus. Adik saya kan sakit ya, nggak mudah mengobatinya. Kadang-kadang ada keluarga saya yang belum percaya Tuhan, telepon. Dia bilang gini, Bukian, mau nggak kita cek kondisi adikmu itu kepada orang pintar? Karena kita kan background dari keluarga penyembah berhala, ya. Jadi itu biasa nanya. Saya bilang jangan. Saya sudah percaya Tuhan. Saya percaya mati hidup kita di tangan Tuhan. Tapi Anda nggak mudah. Kalau Anda lagi di dalam keadaan yang nggak ada terang, udah deh tanya nih kira-kira apa sih, betul? Kan pasti ada punya keinginan demikian. Ada nggak mudah, saudara-saudara. Karena itulah di dalam 2 Korintus terdapat sebuah catatan sangat penting. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki kekuatan yang melimpah-limpah di dalam perjalanan hidup. Kapan titik terpenting Paulus itu mengalami perubahan? Waktu itu, bayangkan, di anak muda, tahu banyak ayat-ayat di perjanjian lama. Dikatakan pada dia seminggu 2 kali puasa. Perpuluhan gak pernah bolong. Coba, sesuai duduknya perpuluhan bisa bolong-bolong. Betul nggak, saudara? Dia sangat disiplin. Tapi hatinya gelap. Menganiaya, bahkan di dalam sebuah perjalanan. Dari Yerusalem dia menuju kota Damsyik. Dikatakan apa? Dia dengan hati yang berkobar-kobar, dengan dendam yang menyala, dia ingin bunuh orang Kristen di kota Damsyik. Tapi di perjalanan itu, saudara-saudara, terang yang besar datang menyinari. Nah, saudara-saudara, saat itulah dia bisa bertanya, siapa engkau? Dan Tuhan berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saat itulah, saudara-saudara, terang yang besar menyinari hati Paulus yang gelap. Kita baca ayatnya ya. Mari kita baca dulu dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam akan lebih. Ia juga yang buat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudari, Paulus tadinya hidup di dalam gelap. Meskipun dia merasa dirinya beribadah, tapi tindakan dia, perilaku dia menunjukkan dia ada di dalam gelap. Tapi puji Tuhan, terang yang besar menyinari hatinya yang gelap. Saudara-saudari, hari ini di dalam perjalanan hidup kita, satu hal yang perlu kita minta pada Tuhan. Tuhan sebagai terang itu menyinari hati kita. Saudara-saudariku, lebih-lebih hari ini kita sudah jadi orang Kristen. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita hari ini, kita harus minta satu hal pada Tuhan. Terang Tuhan, wajah Tuhan, menyinari hati yang gelap. Saudara-saudariku, sekarang ekonomi nggak baik-baik aja, betul nggak? Wah, PHK di mana-mana, betul nggak, saudara-saudara? Wah, sekarang ini nggak gampang, ya kan, saudara-saudara? Dalam situasi yang demikian, yang paling penting itu ada terang. Saudara-saudari, masih ada cahaya terang. Dan saudara-saudari, ketika terang ini menyinari hatinya Paulus, maka terang dari wajah Tuhan itu, ketika sampai di dalam diri dia, maka terang itu berubah menjadi harta di dalam hati dia.
Menjadi mustika di dalam hatinya. Karena itulah di 2 Korintus pasal 4 ayat 7, yuk mari kita baca sama-sama. Dia berkata apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana. Amen. Oh, saudara-saudari, di dalam diri kita ini hanyalah bejana tanah liat. Kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat. Kita ini bejana. Dulunya Paulus ini atau bernama Saulus. Di dalam bejana tanah liat ini, di dalam hati dia hanya ada kegelapan. Tapi suatu saat Kristus, terang yang besar itu, menyinari seluruh lorong bejana yang gelap ini. Begitu sinar ini masuk di dalam bejana itu, maka di dalam bejana itu berubah menjadi harta yang mustika. Saudara-saudari, di dalam diri kita ini hanyalah bejana tanah liat. Betul-betul kita ini rapuh, saudara-saudari. Anda jangan lihat anak muda kelihatannya badan kuat segala macam. Anda cukup nyamuk kecil, demam berdarah, langsung Anda masuk rumah sakit. Betul nggak, saudara-saudari? Dibandingkan nyamuk, nyamuk nggak ada apa-apanya, betul nggak, saudara-saudari? Tapi nyamuk demam berdarah, Anda jangan main-main, betul nggak? Artinya apa? Bejana kita ini adalah bejana tanah liat. Tapi saudara-saudara, ketika Anda percaya tuh, ketika kita dibaptis, saudara-saudara, di dalam kita ada terang, dan terang ini adalah harta yang mustika. Dan ini adalah kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kita. Oh, saudara-saudari, manusia, orang Kristen yang paling berharga bukan bejananya, tetapi yang paling berharga, kekuatan di dalam dia adalah harta di dalam kita. Saudara-saudara, karena inilah sebuah paradoks. Apa paradoks? Saudara-saudara, orang kalau nyimpen harta, nggak mungkin di dalam bejana tanah liat, betul? Coba, Anda kalau punya emas, meskipun 1 gram, nggak mungkin simpan di kendi, betul nggak, saudara-saudara? Pasti simpan kotak yang bagus. Saudara-saudari, ini sebuah paradoks. Yaitu apa? Saudara-saudara, luaran kita ini memang hanya bejana tanah. Namun, di dalam diri kita ada sebuah kekuatan. Ada sesuatu yang mustika. Sesuatu yang bernilai. Yaitu Kristus yang bersinar di dalam hati kita. Sekarang kita lihat bagaimana paradoks ini ya. Kita lihat yuk di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama. Dalam segala kami ditindak, namun tidak kami habis akal, namun tidak putus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan. Yuk kita baca semua dengan kata namun tidaknya ya. 1, 2, 3. Namun tidak terjepit, namun tidak putus asa, namun tidak ditinggalkan sendirian, namun tidak binasa. Saudara-saudari, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tidak putus asa, kita tidak binasa? Apa yang menyebabkan itu? Kekuatan di dalam kita. Saudara-saudari, coba kita sekarang melihat bagaimana Paulus menuliskan kesaksiannya. Bagaimana dia mengalami. Karena ada harta di dalam diri dia. Kekuatan di dalam dia. Dia melewati banyak hal itu, saudara-saudari. Tidak dapat binasa. Tidak dapat putus asa. Coba kita lihat ya, kesaksian di 2 Korintus pasal 1. Ini selesai kalau pulang rumah ya, baca 2 Korintus seru banget ya. Yuk kita baca bergiliran ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Kita bergiliran ya. Saudara 1 ayat, saudari 1 ayat. Yuk para saudara ayat ketiga. Amin. Dan 4 saudari. Amin.
Amin. Amin. Saudara ayat 8. Ya. Amin. Saudari ayat 9. Ya. Ya. Amin. 10. Dari kematian yang begitu Ia telah dan akan menyelamatkan. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat 11. Amin. Ayat 8 ya, Paulus berkata apa? Ketika dia melayani di Asia Kecil itu daerah Turki gitu ya. Dia berkata apa? Penderitaan, kesulitan yang dihadapi itu begitu berat, begitu sulitnya, saudara-saudari. Aduh, Anda kalau dalam keadaan demikian ini istilah orang sekarang ini apa? Udah stres berat, betul nggak? Sangat sulit. Tapi Anda perhatikan nggak? Ayat ketiga. Di ayat ketiga, Paulus mulai dengan kata apa? Oh, terpujilah Allah. Saudara-saudari, ketika kita di dalam keadaan yang begitu berat, dikatakan apa? Dalam kesengsaraan. Tapi Paulus berkata apa? Puji Tuhan. Puji Allah. Saudara-saudari, Anda tidak melihat orang yang dalam keadaan rapuh di sini. Anda tidak melihat orang yang dalam keadaan sudah mau hancur. Tetapi Anda melihat apa? Kekuatan yang melimpah-limpah. Hari ini kita sebagai orang Kristen, saudara-saudari, seringkali kita itu tidak bisa menentukan jalan hidup kita loh kadang-kadang. Kadang-kadang kita menghadapi seperti Paulus hadapi. Betul-betul Anda dalam situasi itu yang apa? Kadang-kadang memutus asa. Seperti apa? Paulus kata dijatuhi hukuman mati. Betul nggak saudara-saudara? Saya sering katakan. Kalau saya 2 hari lalu melayani satu keluarga di daerah Kayu Manis ini, ya kan? Dia juga kena kanker stadium 4 ya. Wah, saya lihat berat banget, kena tulang segala. Saya bersekutu sama dia. Saya bilang sama dia, Pak, namanya Pak Handrianto. Biasanya banyak orang datang ke rumah dia itu yang pendeta atau apa berdua. Jadi saya ini orang pertama sesama penderita kanker datang sama dia. Saya bilang sama dia, Pak, kita kalau tahu ini, kita pasti seperti apa? Divonis segera mati. Betul nggak? Tapi itu punya satu tujuan. Kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada diri. Hanya kepada Allah. Saudara-saudari, mungkin hidup kita, saudara-saudari, Anda nggak harus nunggu kena kanker atau sakit yang berat. Tapi dalam hidup kita, sering kita itu dalam satu titik ya, yang juga betul-betul nggak tahu harus bagaimana. Artinya apa? Tuhan ingin kita belajar satu hal. Tidak menaruh kepercayaan kepada bejana tanah liat. Tetapi kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada harta di dalam diri kita. Saudara-saudari, di dalam Anda ada harta. Kekuatan yang melimpah-limpah. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara. Selemah apapun bencana kita, di dalam kita ada harta yang mustika. Sama-sama kita katakan, puji Tuhan, di dalam hatiku ada harta. Amen. Oh, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Saudara-saudari, kita melewati begitu banyak kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Anda lalu mengalami kekuatan yang melimpah-limpah itu. Ada satu tujuan. Supaya Anda bisa menghibur orang lain. Anda bisa mengingatkan orang lain.
Saya pulang, istrinya kepala sekolah di salah satu sekolah bagus. Dia WA, dia sangat senang. Mengapa? Banyak bantuan yang mereka dapat. Mengapa, saudara-saudara? Karena saya melewati masa itu. Maka bantuan saya bisa bantuan yang sangat sesuai kebutuhan. Saudara-saudara, hari ini kalau Anda melewati banyak kesulitan, banyak keterbatasan, banyak keadaan buat Anda itu sudah hampir putus asa, membuat Anda itu seperti apa? Betul-betul tidak ada jalan keluar. Ingat baik-baik, saudara, jangan bunuh diri, ya. Betul. Jangan loncat ya, saudara. Ya, apa yang Anda lakukan? Pertama, saudara, di dalam kita ada harapan. Kedua, Paulus di dalam segala penderitaannya, di ayat 11 dikatakan, dia mampu karena orang-orang mendoakan. Saya 2 minggu lalu ada satu keluarga pengusaha. Wah, sebelum COVID usahanya sangat. Pasca COVID sampai sekarang sangat tidak. Dia ajak saya makan, dia kasih lihat saya satu lembar daftar utang dia. Wah, saya lihat dia yang berat banget. Terus saya tanya, saya pikir dia mau minjem utang saya, betul ya? Saya tanya, kau perlu apa dari sana? Dia cuma ngomong satu, udah, kamu harus doa. Nah, sekarang kita tiap hari ingat dia di dalam hidup. Saudara-saudara, kalau Anda lagi sulit, Anda boleh beritahu saudara-saudara, tolong. Coba kasih tahu, tolong dong. Ini loh apa? Saya kuat, betul nggak? Anda bayangin Paulus, tengah-tengah dia sulit demikian, betul-betul tidak ada jalan, tapi dia bisa berkata, doamu yang banyak, bukan doa dong, dikatakan apa? Doamu yang banyak itulah yang menyelamatkan doa mereka. Saudara-saudara, kalau kita tahu ada bangsa lagi susah, lagi berat, mereka butuh apa, saudara-saudara? Doa kita, syafaat kita. Saudara-saudara, dua hal. Ingat kekuatan yang di dalam kita. Kedua, ingat doa. Di salah satu Jakarta ada semacam suami istri tua. Menarik. Mereka ini enggak itu, minggu itu mendapat sidang. Biasa enggak ikut. Tapi mereka ada satu lagi. Kalau keluarga lagi ada masalah besar, nongol di sidang doa. Jadi kalau dia nongol kita udah tahu pasti lagi ada apa. Jadi kita tahu tuh. Tapi dia bagus, saudara-saudara. Ketika dalam keadaan sulit, tidak ada jalan, oh dia menemukan doa gereja ada jalan. Hari ini saya katakan, kita datang sidang doa bukan karena kita kuat, saudara-saudara. Kita datang sidang doa karena kita butuh doa gereja. Hari itu sidang doa hari Selasa, jangan hanya doakan beban gereja. Harus juga tanya dengan teman-teman lagi juga. Kamu mau didoa? Ada pergumulan, ada kesulitan apa? Doa gereja membuat ada. Kita lihat saksian yang lain, pengalaman dia lain. Yuk kita percaya. Oke, 2 Korintus pasal 6 ya, ayat 4. Yuk saudari dulu yang baca, silakan. Amen. Amin. Saudara 5. Amin. Saudari. Saudara ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ya. 9 saudari.
Amen. 10, saudara, kita baca sama-sama yuk. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang muslim, namun memperkaya. Sebagai orang kafir, sekalipun. Mau kita baca ini saudara-saudari ya. Bisa nggak kita, betul nggak? Ya kan? Kita jadi orang Kristen ini gimana kalau lagi di dalam apa dikatakan coba? Di dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan. Terus dikatakan misalkan ayat 8, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu. Wah, benar nggak saudara? Ini kan suatu hal yang, ini kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Ya kan, terus dikatakan di ayat 10, saudara-saudari. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa. Sebagai orang miskin, namun. Waduh, harusnya yang memperkaya orang itu harusnya orang kaya, betul? Tapi orang miskin yang memperkaya, itu gimana caranya, betul nggak? Artinya apa? Anda miskin tapi Anda harus membantu orang lain, betul nggak? Bisa nggak saudara-saudari? Wah, kalau pakai bejana kita tidak mungkin, betul nggak? Tetapi di dalam kita ada kekuatan yang dipakai. Saya barusan itu berapa kali saya dipanggil BCA sebenarnya. Ya, BCA telepon. Pak Mugan, gini-gini. Saya pikir banyak penipu, betul nggak? Enggak, kita dari kantor cabang gini-gini. Oh ya, Pak, Bapak datang ya ke cabang. Saya godain kan. Saya dapat hadiah undian mobil ya. Enggak, Pak. Dia bilang gini, Bapak keterima sebagai nasabah prioritas. Saya kaget ya. Itu nasabah prioritas biasanya tabungannya setahu saya harus di atas 500 juta. Loh, saya ini kan gak ada uang apa? Sampai begitu, betul nggak ya? Saya bilang, saya pikir kenapa ya? Saya baru menyadari gini. Karena rekening bank saya susun itu sering dipakai Pak. Untuk kalau misalnya persembahan bangun ini pakai rekening saya itu saluran ke rekening saya. Kalau misalnya titip persembahan ini untuk bantu urusan ini. Jadi rekening saya ini terpakai untuk apa? Untuk ngalir aja, atau enggak? Jadi mereka anggap saya apa? Orang aja saya kok pikir-pikir, ini sebagai orang gak bermilik, namun kami memiliki apa? Ya kan? Sebagai orang miskin, tapi saya apa? Memperkaya banyak orang ya. Dan lucunya biasanya telepon saya berkali-kali kok nggak ya. Tapi saya nggak mau datang karena saya bingung juga mau datang ya kan. Dan pasti tanya, Bapak usahanya apa sih? Gitu ya. Ya, saudara-saudara. Tapi saya beri saya sebuah pesan. Kadang hari ini saudara-saudara, kita ini orang Kristen. Memang orang yang ajaib. Kadang-kadang di titik rasanya kita itu orang menganggap kita nggak mampu berdiri lagi. Tapi entah mengapa ada kekuatan di dalam kita itu tetap berdiri. So, saya kadang-kadang mungkin kalian yang mahasiswa udah satu titik, aduh udah nggak mau lanjut kuliah lagi, betul nggak? Aduh kayaknya udah mau putus asa. Tapi kalau Anda kembali ke dalam harta di dalam diri Anda menemukan ada kekuatan lagi. Saudara-saudara, saudara-saudari, kalau Anda udah putus ataupun sama suami Anda, betul nggak ya? Jangan lihat suamimu, betul nggak? Kembali pada kekuatan di dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau udah rasanya berat banget, saya harus ngomong nih ya, jangan pinjol, saudara-saudara ya. Saya harus ngomong nih, karena banyak kalau misalnya kita urusan pinjol bikin pusing dong. Saya harus beritahu urusan Yesus. Sesulit apapun hidup. Saudari, saya ngomong dalam kasih, ini keluar tema dikit. Jangan pinjol, jangan saudara. Pinjol itu adalah pekerjaan setan untuk merusak banyak duit. Kalau Anda dalam keadaan kurang, udah puasa aja nggak usah makan. Karena Tuhan menciptakan kita, asal kita minum, tidak makan, kita masih bisa hidup 40 hari. Tapi minum, betul nggak ya? Betul nggak? Anda kan nggak mungkin nggak punya duit sampai nggak punya minum, betul nggak ya? Asal minum masih bisa hidup 40 hari. Dengan kata lain apa? Kalau sampai betul-betul nggak ada uang, ya kan, udah puasa makan. Asal masih ada pakaian di baju, di tubuh ya, sudah cukup. Jangan tergoda. Gimana Anda bisa kuat? Sadar kuatan Allah di dalam diri. Selesai saya bicara ini ya,
Saya melayani Tuhan udah 25 tahun. Saya tahu apa itu tidak ada makan. Saya tahu. Kemarin saya kumpul makan dengan ponakan-ponakan. Ya lumayan lah. Ponakan sekarang udah pada kerja semua, juga gaji bagus. Saya mulai kemarin bilang, mulai hari ini, kita kalau makan keluarga, kalian yang bayar. Saya nggak mau bayar lagi. Kenapa? Gaji kalian sudah apa? Sudah lebih dari cukup. Kali ini saya mau menikmati apa? Hasil investasi kita bertahun-tahun. Ya kan? Nah, poin saya tuh gini loh, saudara-saudara. Tapi saya beritahu mereka, ponakan saya kasih komen. Saya bilang, kalian harus tahu. Kan kita orang Chinese kan bilang akiu, paman. Orang Batak bilangnya tulang ya. Saya bilang, saya sebagai bangsa cerita. Saya bilang apa? Demi kalian itu bisa sekolah baik lulus. Hidup kita ini susah. Saya berkali-kali tidak ada uang untuk makan. Tapi saya bilang, karena ada Kristus di dalam kita ada kekuatan melewati semua. Sekarang saya ingin bicara satu hal. Saudara-saudara, bagaimana kita itu bisa mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kita? Bagaimana harta itu bisa nyata di dalam kita? Bagaimana kita bisa mengalami ini? Oke, pertama, saudara-saudara, kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 18 ya. 1, 2, 3. Ayat 16 dulu. Saudara yang baca yang 1, 2, 3. Amin. Amin. Saudari ayat 18. Amin. Pertama, saudara-saudara, harta itu hanya bisa nyata kekuatannya di dalam diri Anda kalau hati kita ini selalu terbuka kepada Tuhan. Karena harta ini ada di dalam kita melalui apa? Sinar terang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Karena itulah hati kita harus setiap hari berbalik terbuka kepada Tuhan. Begitu hati Anda berbalik kepada Tuhan, maka terang Tuhan, wajah Tuhan itu akan menyorot, menyinari hati kita. Dan ketika ada wajah Tuhan di dalam hati kita, itulah menjadi kekuatan kita. Misalkan Anda lihat anak kecil. Kalau anak kecil nangis ya balita, betul nggak? Begitu lihat muka mama papanya, dia langsung apa? Sukacita. Betul nggak? Kalau Anda waktu kecil Anda lagi takut, Anda begitu lihat papa mama pulang, Anda langsung apa? Ada kekuatan. Hari ini banyak orang-orang Kristen. Kita ini juga hidup banyak ketakutan, saudara-saudara. Banyak kekhawatiran. Kita juga mungkin banyak air mata. Tetapi saudara-saudari, yang membuat kita kuat, yang membuat kita teguh, kalau kita bisa melihat wajah Tuhan kita. Hari ini apa yang membuat Anda teguh? Apa yang membuat kekuatan melimpah-limpah? Wajah Tuhan. Wajah Kristus. Untuk inilah hati kita perlu berbalik kepada Tuhan. Tiap hari, saudara-saudara. Tiap hari. Berbaliklah kepada Tuhan. Angkat seluruh hati. Untuk ini, saudara. Saya harus bicara dengan saudara. Saya begitu buka mata. Buka mata. Begitu Anda sadar bangun. Itu jangan langsung loncat dari hati. Begitu ada buka. Ada baik-baik seluruh nama tidak berbalik. Oh, 3-5 menit pandang wajah itu. Boleh sudah saya lakukan diri. Kita mata aja langsung pandang. Oke, itu nggak ya? Kita pandang. Anda tahu, hidup Anda dalam 24 jam itu dipengaruhi 3 menit. Anda baik, begitu baik baru keluar dari apa? Kandungan, betul kan? Hal yang paling penting bahas bayi itu apa? Ini ada dokter, betul kan? Bayi begitu baru keluar, hal penting pertama. Ya, dia harus dekat sama ibunya, betul kan?
Yang kedua dia nangis dulu, betul kan? Baik kalau keluar karena tepuk dia nangis, betul kan? Udah begitu bangun kamar seperti bayi baru lahir, betul. Hal yang paling penting pertama Anda harus menangis. Menangisnya apa, saudara? Oh, kalau kita panggil, oh, 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 dan bayi buru-buru ke mamanya, betul nggak? Baru bayinya apa? Tenang. Karena kalau dia keluar kan putus dari plasenta kan, oh dia tegak, betul kan? Habis, betul kan? Buru-buru bayi sama hari ini Anda bangun, saudara. Buru-buru dekat sama Tuhan Yesus. Dari Tuhan, betul kan? Itu akan membuat Anda tidak tantrum selama 1 bulan. Kalau orang Kristen ini banyak tantrumnya, banyak khawatirnya, banyak stresnya. Kenapa? Karena Anda begitu bangun, Anda lupa untuk dekat dengan satu Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Yuk kita baca di apa? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 16 ya. 14 dan 15. Yuk. 2 Korintus pasal 5, 14, 15. 1, 2, 3. Sebab yang menguasai, karena kami telah bahwa jika satu orang sudah untuk semua, maka mereka semua sudah. Dan Kristus telah mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia. Saudara-saudara, yang kedua, supaya kita ada kekuatan melimpah-limpah, perlu kasih Kristus itu menguasai diri kita. Kasih Kristus itu mendesak kita. Coba ingat gak kesaksiannya Petrus? Di titik dia paling lemah, Tuhan tanya pada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi? Petrus berkata, apa? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi. Saudara-saudara, kita hadir di sidang hari Tuhan, meja Tuhan ini. Itu bukan karena kita kuat. Tapi kita datang karena kita lemah. Kita datang karena kalau kita melihat tubuh dan darah Tuhan, inilah kita mengenal kasih Tuhan. Karena itu sesuai selemah apapun kita hadir di sidang pemecahan roh. Bahkan Anda lemah maunya duduknya paling belakang, tak apa-apa. Ya, karena itu kalau ada orang senang duduk paling belakang, jangan suka disuruh-suruh ke depan juga ya, susunya. Biarin aja. Karena bisa jadi dia lagi paling lemah. Tapi jangan saya ngomong gini mulai besok minggu depan susah duduk di belakang semua ya. Betul nggak ya? Ini anak-anak udah ke depan bagus. Tapi saya ingin katakan apa? Di titik kita paling lemah, disitulah kita butuh kasih Tuhan kita. Terakhir, saudara-saudara, tahu nggak saudara? Kalau Anda sering mengalami kekuatan yang melimpah-limpah dari itu, apa sih dampak terbesar? Ya kan? Apa sih pengaruh dari kita punya pengalaman mengalami terang Tuhan, sorotan Tuhan, dan kekuatan yang melimpah-limpah ini, saudara-saudara? Anda tahu apa sih paling bergunanya satu? Nah, kita baca di 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Ya, yuk. 14 saudara dulu. Tetapi lalu membawa anak dengan yang menyebarkan agama menawan dia di mana. Jadi sama dengan diri kami sendiri, kami tidak salah untuk memperhitungkan tidak satukan kami dalam pekerjaan Allah. Saudara-saudari, kalau kita bisa mengalami kekuatan yang melimpah-limpah dari harta di dalam kita,
Anda kemana-mana, Anda akan menjadi bau yang harum. Bau kehidupan. Kalau Anda kemana-mana, susah, berat. Wah, Anda kemana-mana itu bau apa? Bohongan dia. Hari orang Kristen, tengah-tengah yang sulit, kehadiran Anda harus menjadi apa? Bau yang halus. Bau kehidupan. Kalau orang bilang, kamu jalan, jangan sudah tidak ada kekuatan. Anda hadir dari saudari, Anda menyebarkan bau yang halus. Anda membawa orang ke dalam jalan kemenangan. Kemanapun saudara-saudari, Anda akan menjadi bau kehidupan. Saya sungguh berharap Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkeluarga, para orang tua menjadi bau kehidupan bagi karena anak keluarga juga menjadi bau yang harum, bau kehidupan di dalam keluarga ini. Orang itu harus tertarik mau percaya Tuhan. Mengapa? Karena kehidupan. Kalau orang lihat ini, saya nggak mau percaya Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen percaya Tuhan hidupnya susah, gitu. Dengan saya percaya aja hidupnya kayaknya enak, gitu. Saudara-saudara, tapi kalau dia lihat, orang Kristen hidup ya pas-pasan susah, tapi penuh sukacita, gitu. Dia akan perlu ucapan syukur. Sehingga berkata apa? Puji Tuhan. Saya mau kayak begini, betul kan? Ya kan? Ya hidupnya apa? Penuh sukacita demikian. Penuh kekuatan demikian. Penuh bau harum Kristus demikian. Saya sungguh berharap apa? Saya kan pernah kuliah juga ya. Saya kuliah itu teman-teman saya rata-rata orang Muslim. Ya, tapi mereka nggak berani sembarangan. Kenapa saudara? Karena kita ada kesaksian di tempat itu. Dan saya satu kali di SMA lulus ya. Wah, saya kan SMA farmasi. Farmasi itu susah banget kan. Di tiap tahun itu jarang ada yang lulus semua, itu jarang. Pasti selalu ada beberapa itu yang nggak lulus. Dan di farmasi itu ngeri, kalau nggak lulus dia harus apa? Ulang lagi. Nah, satu kali lulus semua. Waktu lulus semua ya, teman-teman bilang, udah, bukan aja pimpin doa, bersyukur. Dan itu orang Islam semua. Kenapa? Karena dia tahu saudara-saudara. Di tengah-tengah mereka, kita adalah bau. Tengah-tengah mereka kita harus menjadi bau yang halus. Di WIT mayoritas Muslim. Betul kan? Kalian dari WIT harus menjadi apa? Bau kehidupan, betul kan? Yang menjadi host Indonesia harus menjadi apa? Di rumah itu ada bau kehidupan. Orang bertanya, mau berdoa kemana? Oke, ya rumah sana. Itu udah bau kehidupan. Yang kesini bau kematian. Amin, saudari. Oke, saya share sampai share 15 menit. Kasih waktu saudari. Satu orang boleh sharing 2 menit gitu ya. Amin. Oke, ya kita berdua dulu deh. Firman ini ya. Jadi kita lakukan, kalau misalnya boleh sedikit sharing ya. Amin.